Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi Adnan, NIM 2170231037. Kelas A2, Prodi Informatika Universitas Krisnadwipayana. Di sini saya akan mempresentasikan sikap mahasiswa terhadap kasus korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan memperkaya diri sendiri atau mengutamakan kepentingan pribadi. Tindakan korupsi dapat merugikan banyak pihak, baik masyarakat maupun negara. Oleh karena itu, korupsi harus diberantas. Korupsi atau rasuah atau mencuri adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapat keuntungan sepihak. Kondisi yang mendukung munculnya korupsi: konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik. Kurangnya transparansi yang mahal dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal. Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar. Lingkungan yang tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan teman lama. Lemahnya ketertiban hukum. Dampak korupsi. Korupsi adalah hal yang konstan dalam masyarakat dan terjadi di semua peradaban. Korupsi mewujudkan dalam berbagai bentuk serta menyebabkan berbagai dampak baik pada ekonomi dan masyarakat luas. Berbagai penelitian maupun studi komprehensif soal dampak korupsi terhadap ekonomi dan juga masyarakat luas telah banyak dilakukan hingga saat ini. Hasilnya, korupsi jelas menimbulkan dampak negatif. Di antara penyebab paling umum korupsi adalah lingkungan politik dan ekonomi, etika profesional dan moralitas, serta kebiasaan adat istiadat tradisi dan demokratif. Korupsi penghambat perhubungan ekonomi dan mempengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan investasi. Korupsi juga mengurangi pendapatan pajak dan efektivitas berbagai program bantuan keuangan. Tingginya tingkat korupsi pada masyarakat luas berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap hukum dan supremasi hukum. Pendidikan dan akibat kualitas hidup seperti akses ke infrastruktur hingga perawatan kesehatan. Tindak pidana korupsi. Melalui pengertian tindak pidana korupsi dari pasal 2 ayat 1 UU Tipikor ini terlihat bahwa terdapat 3 unsur, yaitu melawan hukum, untuk memperkaya diri sendiri, dan kerugian negara. 1. Ketiga unsur ini harus saling berhubungan dan dapat dibuktikan keberadaannya. Adapun jenis tindak pidana korupsi terbagi dalam 7 kelompok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 12C UU Tipikor, yaitu tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara pasal 2 dan pasal 3. Tindak pidana korupsi berupa praktek suap menyuap pasal 5 ayat 1 huruf A dan huruf B, pasal 13 ayat 5 ayat 2, pasal 12 huruf A dan B, pasal 11, pasal 6 ayat 1 huruf A dan huruf B, pasal 6 ayat 2, pasal 12 huruf C dan huruf D. Tindak pidana korupsi berupa penggelapan dalam jabatan pasal 8, pasal 9, pasal 10 huruf A, huruf B, dan huruf C. Tindak pidana korupsi berupa pemerasan pasal 12 huruf E, huruf F, dan huruf G. Tindak pidana korupsi berupa perbuatan curang pasal 7 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D. Pasal 7 ayat 2, pasal 12 huruf H. Tindak pidana korupsi berupa benturan kepentingan dalam pengadaan pasal 12 huruf I. Tindak pidana korupsi berupa gratifikasi pasal 12B JO pasal 12C. Peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Sebagai kontrol sosial, mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak.
sekaligus mengkritis peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Mahasiswa juga dapat melakukan peran edukatif dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, baik pada melakukan kuliah kerja lapangan mengenai masalah korupsi dan mendorong masyarakat berani melaporkan adanya korupsi yang ditemukan pada pihak yang berwenang. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kurang dan salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.